wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adakah yang masih ingat pelajaran kita hari kemarin? Tentang apa? Ayo. Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah, benar sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membiasakan hidup bersih. Nah, adakah yang sudah tahu apa itu hidup bersih? Belum ya? Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mengetahui pengertian dari hidup bersih, menyebutkan contoh-contoh hidup bersih, serta menerapkan atau menunjukkan sikap setuju untuk membiasakan hidup bersih. Nah, ini buatan nyanyian. Kalian dimohon untuk berdiri ya, biar lebih semangat. Berdiri. Bersih di sana, bersih di mana-mana, semua bersih. Tak ada sampah, terlihat indah, terhindar dari wabah penyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil, buang ke kotak sampah dengan ikhlas. Jangan ditunda-tunda, tanam rasa peduli, jagalah bumi kita sejak dini. Terima kasih. Nah, dari video tadi kita dapat mengetahui tentang hidup bersih. Nah, anak-anak, jadi hidup bersih adalah bagian dari iman. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, kita akan terhindar dari penyakit, hidup jadi lebih nyaman dan dicintai oleh Allah. Nah, contoh-contohnya hidup bersih ada apa saja? Mandi setiap hari. Nah, terus gosok gigi, benar. Mencuci tangan sebelum makan. Menjaga kebersihan rumah dan sekolah. Itu tadi ya. Nah, di sini Ibu ada video animasi tentang menjaga kebersihan. Disimak ya. Hai, kamu tahu tidak? Kuman itu ada di mana-mana dan kita tidak bisa melihatnya dengan mata telanjang. Ia bisa berada di benda yang biasa kita pegang atau sentuh, lalu menempel di tangan kita. Waktu kita menggosok mata atau memegang hidung, kuman itu masuk ke dalam tubuh dan kita bisa menjadi sakit. Kuman-kuman itu juga bisa menyebar melalui udara, air, dan barang-barang lain yang kita jumpai. Serem ya. Jauh-jauh deh para kuman, jangan dekat-dekat, kita kan takut. Iya kan teman-teman? Terus gimana dong supaya kita jauh dari kuman dan bisa hidup sehat? Tenang, aku tahu caranya. Kita harus pintar menjaga diri dan lingkungan. Menjaga diri itu bisa kita lakukan dengan mudah, dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, mandi, dan memakai pakaian yang bersih. Kalau semua anggota badan kita bersih, kuman pasti jauh. Menjaga lingkungan tempat kita bermain dan belajar juga penting. Karena lingkungan yang bersih akan membuat kuman jauh dari kita. Menjaga lingkungan itu juga mudah kok. Kita harus biasakan membuang sampah pada tempatnya dan membersihkan sampah yang ada di lingkungan kita. Tuh kan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu gampang. Ayo. Nah, dari video tadi ada cara apa saja untuk mencegah kuman? Cuci tangan, benar. Membuang Terus sampah. membuang sampah. Terus ada apa lagi? Memakai pakaian bersih. Ya, benar. Itu tadi ya. Nah, untuk kalian lebih pahamnya lagi, di sini Ibu ada poster yang dimana ada hidup kotor dan hidup bersih. Nanti ketika Ibu menunjuk ini, kalian harus menebak hidup kotor atau hidup bersih. Oke. Ini sikat gigi, hidup bersih atau hidup kotor? Bersih. Membuang sampah di sungai, hidup kotor atau hidup bersih? Kotor. Nah, itu tadi ya.
Jadi udah tahu ya bedanya hidup bersih dan hidup kotor. Sudah. Serta contoh-contohnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan role play. Jadi ibu akan membentuk beberapa kelompok. Nah, nanti salah satu kelompok akan ke depan. Nah, dia akan memperagakan apa yang ibu perintahkan. Misal, ibu memerintahkan tentang sikat gigi. Nanti yang di depan akan memperagakan sikat gigi. Nah, kalian yang lainnya harus menebaknya. Paham? Nah, silakan kelompok 1. Mas Sony dan Mas Zuri, silakan ke depan. Mana? Nah, silakan 1, 2, 3. Mandi. Nah, benar. Jadi hidup bersih yang dicontohkan di depan adalah Mandi. Udah tahu ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk teman kita. Nah, jadi itu ya anak-anak tentang hidup bersih serta contoh-contohnya. Kalian sudah mau bertekad untuk membiasakan hidup bersih? Mau. Agar terhindar dari penyakit. Dari yang juga dicontohkan teman-temannya tadi itu juga wajib mandi setiap Hari. ya. Lalu siapa yang tidak mandi tadi pagi? Afifah. Aduh, tidak mandi, kasihan temennya gitu ya. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat adalah pengertian dari hidup bersih adalah Menjaga diri dari lingkungan agar tetap rapi dan sehat. Contoh-contohnya apa saja? Mandi, sikat gigi, mencuci tangan, merapikan tempat tidur, Membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, menerapkan hidup bersih membuat kita sehat, nyaman, dan dicintai Allah. Ucap kalian ya. Nah, kita merefleksi diri kita. Apa yang kita pelajari hari ini tentang hidup bersih bisa kalian lakukan nantinya? Apakah bisa? Bisa. Bisa. Beneran ya? Nah, kebiasaan hidup bersih apa yang akan kalian lakukan di rumah? Mas Rozi, Mandi. mandi. Mbak Viva, Cuci tangan sebelum makan. cuci tangan sebelum makan. Oke, itu tadi anak-anak. Jadi, nah selanjutnya Ibu memberikan soal formatif untuk kalian dikerjakan ya. Ya, Bu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah, silakan Mbak Dina untuk maju ke depan. Mau presentasikan hasil pekerjaannya. Di situ ada gambar apa? Gambar pertama yakni menyapu halaman rumah. Gambar yang kedua mencuci piring. Gambar yang ketiga merapikan tempat tidur. Gambar yang keempat yaitu membuang sampah pada tempatnya. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk teman kita. Sudah tahu ya teman-teman tentang hidup bersih. Nah, kita itu harus hidup bersih karena Allah menyukai hambanya yang menjaga kebersihan. Kalau kita hidup bersih, nyaman atau tidak? Nyaman. Nah, jadi semangat untuk menerapkan hidup bersih agar terhindar dari penyakit dan kekacauan. Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas menulis contoh hidup bersih yang kalian lakukan di rumah. Ya. Dikumpulkan minggu depan. Nah, itu saja dari Ibu.
Sebelum menutup pelajaran, sebaiknya kita membaca hamdalah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.